Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten ngayog Jakarta di Kontrat. Kali ini bersama saya Mr. Rompong di TV Hitam Putih Official dalam program Ngompres atau Ngobrol di Pres. Dalam kali ini kita berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita berkunjung di sebuah pondok pesantren yang berada di Desa Wisata Pereng atau di Dusun Pereng. Bersama saya ada sosok ulama yang ada di Dusun Pereng, yang telah mengembangkan atau mungkin yang telah berdiri, mungkin lebih jelas nanti bisa tanya, sebuah pondok pesantren namanya Al-Fatah. Dan lebih jelasnya mungkin kita perkenal lebih dahulu Gus ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki dadaan kita kesini. Niki mau tanya-tanya nih Gus tentang program atau mungkin apa, atau mungkin perkenalan terlebih dahulu. Pengasuh pondok pesantren Al-Fatah kan mungkin ya begitu. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Perkenalkan, Gus. Sugeng Sonten. Sugeng Sonten. Buat Mas Ompong dan kru dari Hitam Putih Official TV. Program Ngompres Gus. Oh, siap nggih. Ngobrol di Pres. Santai mawon nggih Gus. Nggih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fanani atau yang diakrab dipanggil sama Gusmuh gitu. Saya asli dari Jombang, Jawa Timur, ke Yogyakarta dengan karena sebuah doa pas waktu di pesantren. Suatu saat saya nanti itu ingin bertempat di Sleman. Ternyata Allah mengabulkan saya sekarang tanpa saya sadari. Itu sebuah doa saya dahulu, sekarang bertempat di Sleman gitu. Baru tahu saya. Oke. Itu kapan doanya nih Gus? Itu pas waktu di pesantren Pas tepatnya pesantren Nurul Anwar, Ngoro, Jombang. Berapa tahun yang lalu nih Gus? Itu sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Nah, lanjut, padahal pada waktu itu saya belum tahu Sleman itu daerah mana, dan saya pun nggak pernah keluar. Ternyata Sleman itu daerah wilayah Yogyakarta, Hadiningrat gitu. Dari situ saya pas waktu itu ada teman yang ngajak saya ke Jogja, yang intinya adalah misi perjuangan lillahi kalimatillah, yaitu menyebarkan kedamaian yang dikemas dalam agama. Terus akhirnya mendapatkan tanah wakaf yang bertepatan di Dusun Pereng, Sukoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Jadi 15 tahun yang lalu dengan beriringan itu, terus kemudian pas doa sampai pas kesini itu berapa tahun misalnya? Ya sekitar 15 tahun. 15 tahun itu ya. Nah di Al-Fatah nih, di Pereng ini tahun berapa? Mendapatkan tanah wakaf di Al-Fatah ini adalah tahun 2014 akhir. Kemudian terus kita bekerja sama anggota kepolisian Polda DIY bidang propam. Dia adalah Bapak Ali Suwandi, atau yang akrab dipanggil dengan Pak Bon. Pak Bon Ali. Pak Bon Ali itu saya pernah lihat di acara Metro TV kalau nggak salah. Dia salah satu yang pernah dapat anugerah itu dari Pak Kapolri. Iya. Kemudian Setelah itu di tahun 2015 tanah tersebut itu aslinya nadirnya itu dari Bapak Kiai Haji dari Puan Buswanto, MSI, pengasuh pondok pesantren Bintang Songo yang ada di wilayah Bantul, dan beliau memasrahkan pada kita untuk dibangun sebuah bangunan yang sifatnya untuk keagamaan. Setelah itu kita bangun, karena di lingkungan kita belum ada
masjid. Kita bangunlah masjid di tahun 2015. 2015 ya. Nama masjidnya Al-Fatah ya, sama. Kita memberikan nama Al-Fatah, Al-Fatah itu yaitu gimana? adalah pembuka. Oke. Jadi Al-Fatah ini adalah terbuka. Karena di sini juga dari latar belakang teman kita dari kepolisian, aparatur negara. Nah, oleh karena itu kita menamai Al-Fatah tabarukan dari pondok pesantren di Jombang, Tambak Beras. Terus namanya pembuka, dan kita membuka kalangan dari manapun, organisasi keagamaan kita bisa menerima. Sifatnya masjid ini adalah nasional. Oke. Ya mungkin sedikit pemirsa TV Tamu bisa tahu bahwa kali ini pertama kita podcast dengan Gusmu karena nanti ada program berikutnya di bulan Ramadan. Dalam hal ini Gusmu, ampun nih Gus langsung ditunjuk nih di sini. Apa namanya, mengisi tausiah agama di selama bulan puasa 30 hari. Laras nggak Gus? Nggih. Ampun nih lo malah. Mungkin apa nanti monggo silakan selama 30 hari punya apa sih namanya tema-tema sendiri tentang bagaimana puasa, bagaimana monggo gitu. Nah terus gini Gus, apa namanya itu Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Terus ada ini sekarang kan kalau saya lihat ada pondok pesantren juga. Itu Ya. gimana ceritanya nih Gus? Setelah gayung berlanjut ya, jamaah masjid alhamdulillah semakin banyak dan masjid diterima di masyarakat, dan kita memang niat misinya dari awal yaitu ke Jogja mencari saudara. Nah, terus masjid sudah jadi, kita membuka lembaga Taman Pendidikan Al-Quran TPA. Oh sebelum ponpes ya, TPA dulu. Oke. Dan itu 2016. Setelah masjid sudah jadi. 1 tahun setelah masjid jadi. Terus kemudian setelah itu saya tinggal nikah dulu. Oh nikah dulu. Waduh. Nikah dulu. Kalah aku, Bro. Kalau mbok yo niku Gus. Amin Amin ya Allah. Semoga dipertemukan jodoh yang Amin ya Allah. solihah. Lah malah buka-bukaan iki ya Allah. Lah monggo. Oh, berarti nikah dulu. Iya, nikah dulu. 2016 gitu ya. Terus kita setelah itu 2017 kita menetap di sini dan sudah menjadi warga Jogja. Oke. Terus kita 2018 ada santri yang ikut di Al-Fatah. Oh, oke. 2017 ya. 2017, 2018 sudah kita mempunyai asrama putri. Oh, oke. Memang awalnya itu adalah putri dulu. Oh, putri dulu. Iya. Cocok dengan Mas Kalau Ompong. telat periki kalau putri dulu. Ya nggih, monggo langsung Semakin Gus. berkembangnya pesantren, alhamdulillah kita mendapatkan wakaf rumah seperti yang kita lihat di tempat ini menjadi asrama putra ini, dan ada di ruang belakang pertemuan kita. nggih kayak niku nggih. Ini kayu semua ya Gus, jadi kayak unik banget memang pas gitu. Padahal ini semua itu adalah rongsokan kayu dulu itu. Oh, dulu rongsokan kayu dan tidak terpakai, dan alhamdulillah kita manfaatkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin ya Allah. Almarhumah Amin, yang sudah amin. meninggal. Amin. Untuk jariah beliau. Nggih. Jadi kalau yang ini tuh buat santri laki-laki atau Putra, gimana? nggih. Putra nggih. Oh, setelah ada di belakang untuk santri putri. Betul sekali. Terus ini santri putra itu. Nggih. Nah, kalau boleh tahu Gus, pondok pesantren 2017 itu kan ya apa? Santrinya tuh konsepnya gimana? Pendaftarannya atau mungkin bagaimana itu loh Gus? Atau memang hanya untuk apa? Nah, itu yang Iya. Untuk pesantren yang mukim di sini kita santri semuanya gratis. Oh, alhamdulillah. Gratis Mondok di ya. sini itu gratis. Luar biasa Gus. Gratis dan tidak dipungut biaya. Juga makan di sini itu bersama-sama. Oh, Jadi apa yang dimakan santri ya juga saya makan gitu. Oh, Apa yang saya makan juga dimakan santri. Kita sifatnya di sini adalah keluarga, seperti ayah, ibu dan anak gitu. Adik kakak dan adik seperti itu. Memang kita di sini mengedepankan yaitu bagaimana sebagai brand kita, yaitu pesantren kita adalah dengan
pengennya itu hubul waton minal iman, Hubul waton imal. mengambil sabda Rasulullah Muhammad Iya. SAW, Artinya mencintai tanah air adalah sebagian sebagian daripada dari iman. Merdeka. Luar biasa. Luar biasa nih, punya filosofinya juga. Apa namanya, pendapatnya Al-Fatah. Untuk luasannya berapa nih Gus dari masjid sampai ini kira-kira? Awal untuk lokasi pembangunan masjid dan asrama putri Oke. itu ada 450 meter persegi. Oke. Dan bentuknya segitiga gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kita mendapatkan tambahan tanah yang di utaranya masjid dan Oke. kita bangun asrama putra ini. Lah terus gini Gus, apa namanya tadi kan gratis tuh. Nah gratisnya itu maksudnya apa? Apakah memang khusus buat yatim piatu dan duafa? Kan saya dengar katanya tempatnya Gusmu tuh yatim piatu dan duafa yang itu atau gimana gitu loh. Iya, di sini memang kebanyakan santrinya adalah dari latar belakang yang yatim piatu dan Luar duafa, biasa. dan memang orang-orang yang dekat dengan anak yatim memang itu dicintai oleh Rasulullah. Amin ya Allah, amin. Amin, aku ngirim nih Gus. Terus gimana Gus? Tapi tidak menutup kemungkinan bagi para santri yang ingin mendaftar ke sini dan itu dari kalangan mampu, memang juga ada, yaitu mereka pun juga kita gratiskan, tapi dari pihak orang tuanya yaitu ingin bersedekah, ingin berjariah, ingin wakaf untuk pesantren, dan kita pun tidak menolaknya, dan itu memang untuk jariah mereka semua. Ya kan soalnya ya memang udah dengar yatim piatu, apalagi itu ada sebuah hadis kalau tidak salah ya, hadis tentang bagaimana keistimewaan anak yatim dan orang-orang yang ini. Terakhir rencananya jenengan kalau tidak salah saya dengar dari teman-teman pengelola desa wisata Pereng itu, Pondok Pesantren Al-Fatah juga punya program untuk sinergi dengan desa wisata Pereng. Itu apa rencananya Gus? Ya. Harapan kita bahwasanya Al-Fatah itu bukan milik saya pribadi, dan alhamdulillah di tahun 2020 karena memang harus sebagai warga yang baik, bahwasanya sebuah lembaga entah itu dari pondok pesantren itu harus mempunyai legalitas, dan alhamdulillah 2020 kita terbentuk sebuah yayasan, itu dinamakan Yayasan Al-Fatah Pereng. Oh, jadi pondok pesantren ini secara legalitas punya yayasan juga. No, kalau nggak salah di nomor itu nomor apa namanya pondok pesantren? NS apa namanya itu? Dan perizinan pesantrennya juga sudah. Alhamdulillah. Jadi sudah di resmi di pemerintah maupun di legalitasnya gitu ya. Lah apa tadi yang saya pertanyaannya? Program yang tadi Program itu. kita adalah bahwasanya Al-Fatah ini tidak milik saya pribadi, dan saya berharap khususnya warga masyarakat Pereng itu juga memilikinya, khususnya dan umumnya bagi umat muslim seluruh dunia merasa memiliki Al-Fatah. Dan harapan kita Al-Fatah itu memberi kemanfaatan dari lingkungan, dari umat muslim seluruh dunia, yang intinya bahwasanya di sini dikembangkan desa wisata Pereng, dan kita ingin Al-Fatah ikut andil di situ untuk mengembangkan pariwisata yang intinya ya untuk wisata religi, biar kita itu hidup tidak mencari dunia terus. Waduh, kula nodok niku Gus ngapunten sangat niki. Niki makanya langsung kelambine mriki biasane gur cetak celana pendek pakai topi, gaya-gaya boy, men ketok nom. Dan niki ya men tambah nom niki malahan nggih. Nah terus gimana? Ini bercandaan lho Gus, sorry lho Gus. Dan kita pun juga ikut di kepengurusan di kampung desa wisata Pereng Abudaya Dayu, yang intinya kedamaian, kemakmuran ya. Kemakmuran yang membawa kesejahteraan. Intinya kita ingin, ayo kita keindahan yang ada itu untuk kemakmuran. Bagaimana kita itu hidup sejahtera dengan adanya pesantren, bukan hanya secara ekonomi, akan tetapi kesejahteraan itu secara ekonomi juga, batin kita juga sejahtera. Urip ayem tentrem dohir lan batinipun. Wah, iso mbok status ki neng WA nek Facebook ki.
tadi ada yang lupa Gus, ngapunten sangat. Oh, siap gitu. Bicara tentang yatim piatu, apa namanya, santri itu sebenarnya berapa jumlah santri yang ada di sini, yang TPA-nya atau mungkin ponpesnya nih Gus? Untuk santri yang mukim di sini ada 15 anak, putra dan putri. Mukim itu artinya? Mukim itu yang bertempat tinggal ikut saya, ikut di Al-Fatah. Ikut Al-Fatah. Yang itu ya meliputi dari anak yatim piatu dan duafa. Dan untuk setiap sorenya kan kita juga ada pendidikan, taman pendidikan Al-Quran di Al-Fatah. Jumlah santrinya itu ada 110 anak itu. Ada kendala nggak Gus pas musim pandemi ini, kira-kira gimana? Ya, pengajaran dan lain-lain. Via online atau via apa, hybrid? Untuk kendala memang banyak sih ya. Kendalanya itu karena kita itu belum mempunyai tempat yang memadai untuk santri TPA-nya. Karena kan ngurusin anak kecil itu kan sangat sulit banget. Betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini, untuk bisa tidak berkerumun, harus menjaga jarak. Itu ya sulit banget untuk anak kecil. Ya harapan kita ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Amin. Kita bisa beraktivitas dan kita bisa menebarkan kemanfaatan untuk semuanya. Saya lihat di Instagramnya Ponpes Al-Fatah itu juga ada hybrid online dulu. Jenengan di depan laptop, ada santrinya. Jenengan lagi di luar kota mungkin belum ini. Itu benar juga ada itu juga Gus ya? Iya. Online ya. Itu kan dari awal pas musim pandemi pertengahan pandemi itu kita itu kegelisahan belum bisa ngaji tatap muka. Kita online dulu. Dan sekarang itu santri kita udah balik ke pesantren dan kita bisa tatap muka lagi. Yang jelas dengan prokes yang ada ya. Betul sekali. Ya betul, cuci tangan, pakai masker dan apa gitu, 3M lah nggak salah. Terus gini Gus, tadi yang saya belum itu, yang programnya di Desa Wisata Pereng itu apa nanti yang kira-kira akan akan dikeluarkan, akan diprogramkan oleh Ponpes Al-Fatah? Oh iya. Seperti yang di awal bahwasanya Al-Fatah itu bukan milik saya pribadi tapi milik warga, merasa memiliki dan umumnya untuk umat muslim semua. Kita program karena bersama-sama masyarakat kita menyongsong bulan suci Ramadan, kita adakan pesantren kilat di Al-Fatah. Oke, siap. Itu acaranya setelah pesantren kilat itu baru, jangan lupain kita juga loh Gus. Oh siap. Yang tadi amputan sangat tinggi langsung nih. Ya terakhir Gus, kira-kira jenengan sebagai guru agama, mungkin juga melihat kondisi bangsa sekarang musim pandemi dan lain-lain, mungkin ada mauzuh hasanah lah buat pemirsa TV Hitam Putih Official. Kira-kira apa nih, bagaimana kita menyikapi kondisi ini yang ekonomi sulit, terus semua tidak bergerak, virus mengancam dan lain-lain. Apakah ada perlu yang kita, ya secara agama ya Gus ya, amalan kayak atau apa kayak amalan. Monggo Gus. Ngapunten lho Gus. Terima kasih Mas Ompong. Jadi gini, untuk menyikapi masalah yang sedang melanda umat manusia di muka bumi ini, yaitu khususnya COVID-19, yaitu bagaimana kita menata hati dan menata pikiran, bagaimana bisa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, banyak kan saudara-saudara kita tadinya sehat, besok sudah dipundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Oleh karena itu bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pun juga kita harus taat pada peraturan dari pemerintah, yang 5M itu. 5M ya. Siap Gus. Harus kita patuhi, kita laksanakan dengan baik agar apa yang menjadi program dari pemerintah itu bisa terwujud dan pandemi ini bisa berakhir. Amin. Ada amalan khusus Gus? Pulau ini boleh amalan terus ya, Gus. Untuk awal ini bagaimana kita itu sebagai amalan, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Meraih kesuksesan, meraih impian, meraih
semua apa yang dicita-citakan. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya, demikian podcast kita bersama Gusmo di program Ngompres kali ini. Di sini di lokasi syutingnya adalah di Pondok Pesantren Al-Fatah Pereng. Kira-kira itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, tadi Gusmo bilang bahwa kita ada program pesantren kilat. Monggo silakan daftar, bisa melalui TV Hitam Putih Official, bisa melalui Instagram yang ada di Al-Fatah Pereng, ada nggak Gus? Instagram ya. Nanti mungkin di channel juga diberitahukan Instagramnya untuk mendaftar pesantren kilat, juga di Instagram yang ada di Desa Wisata Pereng. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat.